kali ini kami berdua akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis di dalam Word. Sebelum kita membuat daftar isi secara otomatis di Word, kita terlebih dahulu membuat heading di judul dan subjudul. Karena heading 1 di sini masih berantakan, kita modifikasi terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada bagian mouse, pilih modify. Untuk nama tetap heading 1. Untuk font kita ganti ke Times New Roman. Ukuran 12, kita pilih yang bold. Untuk warna kita ganti ke warna hitam. Setelah itu pilih yang rata tengah. Setelah itu centangnya automatically update dan tekan OK. Kita blok daftar isi, kita ubah ke heading 1, lalu di bab 1 kita ubah ke heading 1, dan di subbab kita ubah ke heading 2. Kita modify, kita ubah seperti video sebelumnya. Lalu kita blok semua subbab, kita ubah ke heading 2. Lalu daftar pusaka juga kita ubah ke heading 1. Untuk membuat daftar isi, pilih menu reference, pilih table of contents. Setelah itu pilih automatic table to. Setelah itu kita hapus table of contents ya. Untuk mengganti font, kita blok dulu semuanya. Setelah itu pilih menu font, pilih yang Times New Roman. Setelah itu pilih yang ukuran 12. Selesai. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan shortcut atau rumus keyboard untuk Microsoft Word. Yang pertama, kita menggunakan Ctrl plus R. Ctrl plus R digunakan untuk memilih atau memblok seluruh teks yang ada di dokumen. Selanjutnya, Ctrl plus B untuk menebalkan teks di dokumen. Selanjutnya, Ctrl plus C. Ctrl plus C digunakan untuk mengcopy suatu teks agar lebih mudah. Selanjutnya, Ctrl plus D. Ctrl plus D digunakan untuk memilih font pada teks yang ingin kita pilih. Terus pemilihan ukuran pada teks, pemilihan warna pada teks. Ini digunakan
kasih. Baik teman-teman, melanjutkan dari video yang sudah dibuatkan oleh teman saya tadi, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara menggunakan shortcut yang sudah tersedia di aplikasi Word. Baik, bisa dilihat di sini. Di aplikasi Word biasanya kita ada juga shortcut seperti Ctrl N. Ctrl N itu biasanya digunakan untuk membuka dokumen baru, contohnya seperti ini. Nanti dia akan membuka dokumen baru atau lembaran baru. Nah, dilanjutkan untuk yang kedua ada juga Ctrl O. Ctrl O itu biasanya digunakan untuk membuka dokumen seperti ini. Lalu untuk yang ketiga ada Ctrl V, Ctrl P ya, bisa juga digunakan untuk memprint. Contohnya seperti ini. Jadi akan langsung terlihat preview dari dokumen yang ingin kita print. Lalu yang keempat ada Ctrl Q. Ctrl Q itu seperti ini. Ctrl Q itu dia akan menonaktifkan pengaturan yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu ada juga Ctrl R. Ctrl R itu digunakan untuk rata kanan. Seperti ini bisa dilihat. Lalu ada Ctrl S. Ctrl S itu digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen, contohnya seperti ini. Nah, dia akan otomatis langsung disimpan. Nanti akan terlihat juga di dokumennya ada tulisan tersimpan di sini atau disimpan. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk Ctrl T tadi, itu menggeser tabulasi dari bawah ke atas. Untuk selanjutnya Ctrl U bisa dilihat di sini. Ctrl U itu digunakan untuk menggarisbawahi sebuah kalimat. Nah, seperti ini bisa dilihat. Lalu untuk Ctrl V itu digunakan untuk mempaste atau menempel sebuah kalimat yang sudah kita copy. Contohnya seperti ini. Ini adalah kalimat yang saya blok. Saya gunakan shortcut Ctrl C untuk mengcopy. Lalu saya akan menempel atau menggunakan Ctrl V di bagian bawah sini. Nanti dia akan tercopy bagian kalimat yang sudah kita berikan shortcut Ctrl C tadi, lalu kita akan tempel menggunakan Ctrl V seperti ini. Oke, selanjutnya untuk Ctrl W. Ctrl W itu digunakan untuk menutup sebuah dokumen seperti ini. Jadi dokumen yang sudah kita buka tadi dia akan tertutup. Lalu untuk Ctrl X itu digunakan untuk memotong sebuah kalimat atau meng-cut sebuah kalimat. Biasanya digunakan juga untuk pengopian sebuah kalimat. Lalu untuk yang selanjutnya Ctrl Y. Ctrl Y itu biasanya digunakan fungsinya sama juga seperti Ctrl X untuk memotong sebuah kalimat. Lalu Ctrl Z yang terakhir, shortcut Ctrl Z itu biasanya digunakan seperti ini jika kita menggunakan shortcut atau biasanya salah pengetikan atau salah pengoperasian lainnya.
biasanya Ctrl Z itu sering digunakan. Contohnya seperti ini, saya menggunakan Ctrl U atau Ctrl underline atau garis bawah. Bisa juga kita gunakan Ctrl Z untuk membatalkan atau untuk mengulang sebuah perintah atau shortcut yang sebelumnya sudah kita buat seperti ini. Jadi dia akan hilang underline atau garis bawah yang sudah ada dalam kalimat tersebut. Oke teman-teman, begitu video yang sudah saya buat tentang shortcut. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Kali ini kami akan melanjutkan video sebelumnya dan membahas bagaimana cara menggabungkan dua atau lebih file di Microsoft Word. Baik, kali ini akan dijelaskan oleh teman kita, Falah. Baik, langsung kita mulai saja. Caranya, pertama buka file yang akan kalian gunakan untuk digabungkan dengan file lainnya seperti file ini. Lalu pilih insert. Karena di sini saya menggunakan Microsoft Word versi lama, maka opsi objeknya mungkin akan sedikit berbeda dengan Microsoft Word versi sekarang. Kalian tinggal mencari yang namanya objek, lalu klik, kemudian pilih text from file. Setelah itu bukalah panel yang berhubung langsung ke file explorer. Tinggal kalian cari file mana yang mau kalian gabungkan ke file yang kalian buka saat ini di Microsoft Word. Saya yang akan menggabungkan file kata pengantar ke dalam file cover yang saat ini. Ini filenya adalah kemudian insert dan jadilah sudah filenya. Kalian cukup sederhana seperti ini. Tidak ada banyak-banyak yang harus dilakukan, dan jika ingin terus menambahkannya, lagi saja cara sebelumnya. Itu saja.